Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersama lagi sore hari ini menyerap nutrisi jiwa yang membuat kita semakin memahami apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Di Tausiah sore hari Kamis bersama dengan Ustadz Zain Al-Hadi. Beliau kebetulan sudah hadir bersama-sama kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz sehat dan bisa berada di Tausiah sore. Hari ini kita bahas soal apakah gerangan? Menyambut hidayah. Menyambut hidayah. Subhanallah. Jadi ikhwan akhwat, mari kita isi tabung jiwa kita dengan hal yang sangat-sangat indah ini, bagaimana menyambut hidayah bersama Ustadz Zain Al-Hadi. Sepenuhnya mikrofon saya serahkan. Silakan Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur dan puji, sembah sujud sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kasih, yang maha penyayang, yang maha pemaaf. Allah yang menjamin, menjaga, dan menyelamatkan hidup kita. Pembimbing yang maha sabar, pemberi hidayah, dialah Allah. Kemudian salawat dan salam keharibaan Nabi tercinta serta kepada keluarganya yang disucikan dan para sahabat yang baik lagi setia. Pendengar semua yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita pernah bahas pada masa lalu, bahwa Allah menciptakan kita, dihadirkan di dunia, dihidupkan kita bukan untuk disiksa. Dia ciptakan kita bukan untuk derita. Dia Tuhan yang maha kasih, menciptakan kita untuk ditempatkan di surganya, disuruh bersenang-senang. Untuk ke sana Allah telah mempersiapkan diri kita agar layak untuk menjadi penghuni surga. Penghuni surga yang berjiwa damai, surga tempat kedamaian, manusia indah yang hanya bisa bersenyum-senyum saja di sana. Tidak ada nampak muka-muka seram. Orang di surga itu salam, damai, indah. Semuanya senang karena manusia pilihan. Pilihan itu ditempatkan di dunia. Di dunia digonjlek oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempa kita untuk bisa menjadi penghuni surga. Dan dipilah-pilih di dunia ini. Tentu yang akan ditempatkan di surga mereka yang mau. Dan mereka yang mau adalah mereka yang mempersiapkan diri untuk menjadi penghuni surga. Dengan apa dia mempersiapkan diri? Dengan menggapai kemudian menerima menyambut hidayah Allah. Hidayah yang akan menuntun dia ke alam surga. Dengan hidayah dia bisa menyiapkan dirinya sehingga mempunyai jiwa yang salim, jiwa yang indah, jiwa yang damai, yang layak untuk menghuni surga. Karena di surga tidak ada lagi manusia marah, perang, ribut, tak ada lagi. Semua damai, semua senyum, semua indah, semua mesra. Untuk itu Allah persiapkan diri kita itu sudah siap untuk menjadi penghuni surga. Di dada kita ini sudah ada keindahan, sudah ada kecenderungan untuk menjadi orang baik. Sudah ada keinginan ingin menjadi orang soleh. Ada rasa iba, rasa sayang, rasa cinta, semua ada di dalam dada kita itu. Qur'ani, ada nur, ada ruh Allah di sana. Hanya faktor lingkungan, juga ada nafsu. Bila nafsu yang lebih menguasai, itulah yang terjadi. Sehingga kita tidak berperi kemanusiaan lagi. Untuk itu,
Allah mengirim Rasul, membawa ajaran Al-Quran. Allah menabur hidayah. Telah ditebar hidayah itu banyak sekali. Tapi kewajiban kita lah menyambut, meraih, mengambil, mengejar hidayah itu. Ada 2 hidayah. Satu hidayah irsyad, itu hidayah petunjuk. Ceramah, ajaran, itu semua hidayah petunjuk. Yang harus kita raih, harus kita ambil, kita dengarkan. Kemudian yang kedua hidayah taufik. Hidayah taufik itu goalnya hidayah. Berhasilnya kita mengamalkan hidayah petunjuk tadi, itu dari Allah. Hidayah taufik dari Allah. Tapi tidak mendapat hidayah taufik kalau kita tidak meraih dan mengambil hidayah irsyad. Hidayah petunjuk. Sekarang petunjuk banyak. Lewat ceramah, buku, ceramah TV, ceramah di masjid, ceramah di mana-mana, ceramah di televisi, ceramah di sinetron, semua itu banyak petunjuk-petunjuk. Petunjuk saja itu, semacam rambu-rambu lalu lintas. Nah kemudian begitu banyak petunjuk-petunjuk mana yang harus kita ambil. Petunjuk mana yang harus kita sambut. Ini yang jadi masalah. Bila ada petunjuk, silahkan Anda semua sekalian, kata ini yang memberi petunjuk, baik itu kiai atau siapapun. Pemberi-pemberi petunjuk itu disebut da'i, para juru dakwah. Mengatakan saudara-saudara sekalian, itu di sana ada kelompok sesat, mari kita bakar. Nah itu petunjuk, hidayah itu. Tapi bukan hidayah taufik. Petunjuk saja, petunjuk umum, semacam rambu-rambu lalu lintas. Petunjuk kepada kebaikan, apa petunjuk kepada kejahatan. Di sini kita gunakan akal. Kita lihat, ini mengajak kemana. Kalau dikatakan itu kafir, harus kita lempari batu. Apakah orang kafir harus dilempari batu? Tidak, jelas tidak. Tidak ada ajaran dalam Quran hadis. Tidak ada ajaran dalam mazhab manapun. Imam manapun yang memvonis untuk mengkafirkan satu atau menghukum orang yang kafir. Tidak ada. Itu hukuman terhadap orang kafir itu di akhirat. Sebab kita manusia tidak tahu siapa kafir siapa tidak. Apalagi apabila orang itu sudah mengaku Islam, sudah selesai. Mengaku saja Islam, dia sudah diperlakukan sebagai Muslim. Ini hukum Islam. Nabi tahu di sekelilingnya banyak orang munafik. Tapi tidak pernah Nabi menghukum mereka atau mengkafirkan mereka. Baik. Bagaimana sikap kita dalam meraih atau mengambil, menjemput hidayah irsyad ini? Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Arti dan maksudnya, orang-orang yang dapat mendengar tadi meraih hidayah ialah orang yang mau mendengar al-qaul. Qaul itu ya ceramah, dakwah dari siapa saja, dia dengarkan, diteliti mendengarnya, fayattabi'una, kemudian dia pilih, dia ikuti yang terbaik di antara ceramah yang banyak itu, yang terbenar di antara ceramah yang banyak itu. Jadi kita terikat dengan yang terbaik, dengan yang terbenar, tidak terikat dengan mazhab. Janganlah seperti sekarang ini, kalau yang ceramah itu semazhab dengan aku, walaupun disuruh lempar batu mau. Ini yang salah kita. Baru lempar batu, lama-lama lempar bom, lama-lama bom bunuh diri. Ini yang bahaya. Sudah terjadi itu di Timur Tengah. Apakah kita harus seperti itu? Meniru, mengikuti pendapat manusia secara membabi buta, secara buta. Buta mata, buta telinga. Diperintah untuk berbuat salah pun mau. Tapi taat. Taat dalam Al-Quran itu ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah dan Rasul. Wa ulil amr. Kepada wa ulil amr tidak ada kata kerja wa atiu. Coba perhatikan. Ati Allah. Ada kalimat taatlah pada Allah. Wa ati Rasul. Taatlah pada Rasul. Wa ulil amr. Gak ada taatnya. Artinya taat kepada ulil amr tergantung si ulil amrnya ini taat kepada Allah dan Rasul atau tidak. Kalau ulil amr terlepas siapa yang menjadi ulil amr itu tafsirnya macam-macam.
Terlepas, yang penting di sini kalimat dalam Al-Quran tidak ada kata kerja untuk ulil amr. Berarti taat kepada ulil amr tergantung ulil amrnya taat kepada Allah dan Rasul apa tidak. Kalau penceramahnya, pejabat siapapun ulamanya, dia tidak taat pada Allah dan Rasul, malah perintahnya bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul, tidak wajib diikuti, malah dosa mengikutinya. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak wajib taat kepada makhluk kalau itu dia melanggar perintah Khalik Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, mohon saya menyampaikan ini dari Al-Quran. Dasar pegangan kita sebagai muslim adalah Al-Quran. Mengapa kita harus lebih mengutamakan pendapat manusia daripada firman Allah? Kenapa kita lebih tunduk pada perintah manusia daripada perintah Allah? Kadang kita melawan perintah Allah karena mengikuti perintah manusia. Di sini terjadilah apa yang terjadi. Kita harus hati-hati. Jangan sampai negeri kita ini disuryakan. Jangan sampai negeri kita ini dilibyakan. Atau dimesirkan sekarang ini. Saudara-saudaraku yang kusayang. Tahu. Jelas sumber bencana yang menimpa umat Islam ini berpecah belah. Berbunuh-bunuhan, saling membunuh. Saya tahu betul. Semua pendapat ulama manapun di dunia Islam ini tidak ada yang keras kecuali satu ulama, tapi saya tidak mau sebut namanya, menjaga perasaan orang yang mengagumi ulama itu, saudara kita sendiri. Tapi saya hanya minta kesadaran, saya tidak sebut namanya. Ada saja ulama, pernah masa lalu ada seorang ulama di Timur Tengah, dia itu berfatwa. Banyak fatwanya itu, hampir setengah lemari kitabnya itu. Isinya itu 60% pengkafiran orang Islam. Yang paling berat di halaman 22 dalam fatwanya itu, barang siapa membaca usolli dengan suara, mau tobat, dibunuh. Hanya membaca usolli dengan suara, dibunuh. Saya minta maaf, jangan tanya saya siapa. Saya tidak akan sebut namanya. Demi persatuan Islam. Karena ulama ini sangat dikagumi diikuti oleh beberapa saudara kita. Diikuti, maka itu saya bilang tidak wajib taat kepada ulama kalau fatwanya itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ini semua sumber bencana di sini adanya. Saya tidak mau menyalahkan ulama itu ijtihad dia. Mungkin pada masa lalu di zaman dia bisa itu. Tapi sekarang sangat tidak sesuai. Bisa hancur umat ini. Hanya membaca usolli dengan suara boleh dibunuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kalau pendapat ini bayangkan terus disebarkan di negeri ini, apa yang akan terjadi? Belum lagi fatwa-fatwa lainnya. Tapi sekali lagi, saya tidak mau sebut. Saudara-saudara pun jangan cari siapa itu. Tapi kalau mau lihat kitabnya saya tunjukkan. Demi persatuan. Kita juga harus sayangi saudara kita. Tidak ada jalan lain. Kita buang semua dendam benci masa lalu. Muslim sesama muslim bersaudara. Muslim sesama muslim bersaudara dalam Al-Quran. Haram kalau kita berpecah belah terus. Kasihan anak cucu kita itu. Apa tidak cukup pelajaran apa yang terjadi sekarang di Syria? Seorang ulama besar. Satu mazhab Sunni dia. Berfatwa. Bahwa satu lagi ulama yang satu, Syekh Ramadan Al-Buti, Sunni Syafi'i dia. Dia membela pemerintahan Bashar. Yang satu oposisi. Yang Al-Buti ini orang soleh, alim besar. Yang satu pun Al-Qardawi orang alim besar, bukunya banyak. Semua dua-duanya ulama besar. Yang satu pihak pemerintah, yang satu pihak oposisi. Yang pihak pemerintah dia ceramah ngajar di masjid. Kemudian yang satu berfatwa. Itu ulama yang namanya Ramadan Biti, pihak pemerintah, boleh dibunuh, halal. Datang muridnya bawa bom bunuh diri di masjid, sedang baca tafsir, dibunuh, meninggal. Saudara-saudara sekalian, ini ulama satu mazhab, bukan lain mazhab, dua-duanya satu mazhab. Bisa terjadi seperti ini. Apa sebabnya? Backgroundnya apa? Diadu domba, saudara-saudara sekalian. Yang korban siapa? Ulama besar meninggal, muridnya marah. Yang ini muridnya marah. Terus tumpah darah setiap hari, darah umat Islam. Mengalir sia-sia.
Yang mana yang jihad, yang mana yang syahid? Apakah jihad itu muslim membunuh muslim? Apakah kita sekarang menjadi supporter, yang satu kita jagoin, yang satu jagoin lagi, kita adu lagi, terus kita pindahkan ke sini, kita impor itu? Astagfirullahaladzim. Siapa mana Quran kita? Mana ajaran Rasul? Di mana hati nurani? Bukankah Islam itu yang paling sayang? Bukankah agama Islam itu rahmatan lil alamin? Kenapa kita sekarang menjadi support, menjadi jago yang ini, satu jago sini, yang satu mihak ke sini, yang satu mihak ke sini. Terjadi lagi di negeri ini. Di Dewan kewajiban kita itu yang ribut itu kita damaikan. Bukan kita menjadi penggembira yang satu sekelompok lagi penggembira yang ini, kita berdebat di warung-warung, di restoran di Indonesia sedang berdebat. Sekelompok pro yang ini, sekelompok pro yang ini. Astagfirullahaladzim, di mana Quran kita? Di mana hati nurani? Di mana kasih sayang? Tidak ada rasa sayang kepada umat ini, kepada saudara sama muslim, sebangsa lagi. Apa hubungan kita? Kewajiban kita memperbaiki yang di sana, bukan justru meniup api, kobaran api di sana ditiup sampai ke sini. Saudaraku yang disayang Allah, renungkan firman Allah ini. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Az-Zumar 18. Alladzina yastami'unal qaula. Mereka yang mau mendengar pendapat, mendengar ceramah, mendengar ajakan dakwah, fayattabi'una ahsana. Dia ikuti yang terbaik, yang benar, yang mengajak untuk bersatu, mengajak berkasih sayang. Itu Quran mintanya. Bukan mengikuti yang memecah belah, bertentangan dengan Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwah, muslim bersaudara. Bantu-membantu dalam kebaikan, penuh ayat-ayat itu berkumandang. Kenapa tidak diamalkan? Satu ayat Quran kita tidak amalkan, kita sudah dosa besar. Tidak sah mengikuti pendapat ulama, siapapun dia, manusia siapapun, kalau bertentangan dengan Al-Quran. Mengapa kita lebih mendewakan manusia, para ulama, para imam dibanding Allah, Al-Quran, Rasul Allah? Kenapa Quran kita abaikan? Pendapat ulama kita terus tidak ada. Selain Nabi Muhammad tidak ada yang masuk. Sahabat pun kalau pendapatnya salah tidak harus diikuti. Dia manusia. Ulama manapun manusia. Kita ikuti selagi benar. Kita hormati mereka. Kita junjung para dai-dai dan ulama manapun. Tapi kalau perintahnya bertentangan dengan Al-Quran, haram diikuti. Kitab Al-Quran dan Sunnah Nabi dipegang teguh, gigit itu sampai akhir, tidak akan sesat. Kalau sudah meninggalkan Al-Quran, meninggalkan Sunnah yang mutawatir, lebih ikut pendapat manusia dan ulama, menyimpang kita sudah. Ulama banyak, mau ikut yang mana? Satu grup ikut ini, satu grup ikut ini, berantemlah kita. Astagfirullahaladzim. Hidup satu kali, ujiannya hanya sekali di dunia, tidak ada akhir. Salah bertindak di dunia ini neraka tempatnya. Saudaraku sekalian, berhati-hatilah. Ikuti ulama yang mana saja silahkan. Tapi kata Allah apa? Ambil yang baik. Yang baik yang mana kita tahu, kita punya hati nurani. Membunuh sesama muslim itu tidak baik. Yang baik itu apa? Menebar sayang, menebar bunga, membagikan makanan. Bukan menebar benci. Bukan dakwah kepada kebencian. Dakwah untuk memecah belah. Oh, kita tidak mungkin bersatu. Seperti minyak dan air. Tahu dari mana tidak mungkin bersatu? Belum dicoba sudah tidak mau. Yang benar yang mau bersatu apa yang anti bersatu? Pikir. Bersatu sesama muslim tidak mau, berkawan dengan Yahudi mau. Lihat Al-Quran surat Al-Mujadilah itu. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu abahum. Tidak mungkin seorang yang beriman pada Allah dan hari akhir itu, tidak mungkin dia berkawan, dia bekerja sama, bermesraan dengan musuh-musuh Allah. Orang-orang yang memusuhi agama Allah, dia bekerja sama, bahu-membahu membunuh saudaranya sesama muslim. Tidak beriman menurut Al-Quran.
Berat itu. Hidup hanya satu kali, hati-hati. Jangan hanya karena fanatik mazhab, fanatik suku. Kita korbankan kebenaran. Kita korbankan Islam. Kita korbankan muslimin. Akan dituntut di akhirat. Akan menangis darah di akhirat nanti. Kita sadar kapan lagi sebelum terlambat. Buka dada ini. Tanamkan kasih sayang kepada sama muslim. Berbeda partai tidak masalah. Berbeda mazhab tidak masalah. Tuhan satu, Qurannya satu, Nabinya satu. Semuanya satu, negerinya satu, Indonesia. Sudah tiba saatnya kita sadar semua. Tidak ada yang salah, semua kita sama salah. Saya pun salah. Orang mencintai orang yang salah kemudian sadar. Allah membenci orang yang salah terus mempertahankan kesalahannya. Allah tidak mencintai orang suci, tidak ada kita yang suci. Semua kita pernah salah. Tapi yang dicintai Allah yang salah kemudian bersadar, taubat dan mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang taubat. Yang taubat ini pernah salah berarti. Yang pernah berpecah belah, pernah bermusuhan, sadar, berhenti, taubat. Kita bikin suasana baru, mensucikan diri, buang benci, buang dendam, sayang yang ada di sini. Saling memaafkan. Kita bersatu dalam Islam. Bersatu mengikuti Al-Quran. Bersatu sebagai umat Indonesia. Mari kita renungkan. Apa yang terjadi nanti di akhirat. Bagi mereka yang taat kepada manusia. Nurut kepada manusia secara buta. Bismillahirrahmanirrahim. Surat As-Sad. Ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di neraka nanti. Hadza faujun muqtahimun ma'akum. La marhaban bihim innahum salun nar. Allahu Akbar. Itu para pemimpin yang pernah menjadi provokator untuk menzalimi orang-orang Islam. Dengan alasan itu orang kafir lah, Islam sesat lah, Islam apa entah namanya. Ketika mereka di neraka itu datang lagi gelombang-gelombang anak buahnya yang dulu dia suruh lempar batu, suruh bakar, suruh apa itu. Dikatakan kepada mereka, inilah satu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke dalam neraka. Berkata pemimpin mereka dulu yang di dunia yang menjadi provokator untuk membuat kerusakan itu. Tidak ada ucapan selamat datang kepada mereka itu. Karena sungguhnya mereka akan masuk neraka. Anak buahnya pun dia nggak ucapkan selamat datang. Padahal sudah setia waktu di dunia ngikuti apa saja. Disuruh bunuh orang pun mau. Suruh bunuh diri juga mau. Bayangkan seorang disuruh bunuh diri mau. Sudah jelas-jelas dalam Al-Quran bunuh diri itu haram. Oh enggak, dia mau jihad. Jihad itu bukan bunuh orang Islam. Di mana ada jihad bunuh orang Islam? Cari Quran dari Alif Lam Mim sampai akhir. Ada nggak? Jihad membunuh orang Islam. Di masjid lagi. Di Cirebon di masjid itu. Mana ada jihad bunuh orang Islam di masjid, orang sholat? Akal di mana akal itu? Apa ini mau diteruskan budaya seperti ini ke anak-anak kita? Sudah waktunya kita sadarkan umat ini. Agama Islam, agama marhamah. Agama rahmah, agama kasih sayang. Tidak ada dalam Quran hadis. Itu mengikuti pendapat ulama yang saya sebut tadi. Mengikuti pidato-pidato provokator. Kenapa tidak ikuti Al-Quran dan hadis, sunnah Nabi? Sunnah Nabi bagaimana sikap Nabi Muhammad, kasih sayangnya. Seorang sahabat Badui pipis di masjid, buang air kecil di masjid. Ada sahabat bilang, stop, marah-marah. Kata Nabi, jangan, biarkan saja. Biar diselesaikan itu pipisnya. Setelah selesai baru dipel, dibersihkan. Coba, itu Nabi, teladan kepada Nabi, pada siapa lagi mau bengis-bengis? Di mana ada ajaran bengis-bengis itu, kejam-kejam itu? Kita bukan berdakwah kalau seperti itu. Kita mencemohkan, merusak nama Islam. Kita tutupi keindahan Islam dengan keganasan kita. Saya bukan sedang marah atau memojokkan siapa. Tidak, dari hati. Kita mencintai Islam, mencintai umat. Muslimin semua baik di Indonesia ini. Janganlah kena pengaruh. Sejak zaman dulu tidak pernah ada macam-macam di negeri kita ini. Tidak pernah. Semua organisasi yang ada di Indonesia itu semuanya indah.
kegotong royongan, kebersamaan. Ada kumpul-kumpul, makan bersama, ada meninggal datang membawa selamatan atau biasanya salawatan, meletakkan uang. Kebersamaan yang indah luar biasa. Umat Islam di masjid, di mauludan, di rejeban, fakir miskin makan bersama, satu nampan, satu tempat. Kebersamaan yang luar biasa yang tidak ada bagi yang lain. Dengan tangan yang sama, makan bersama. Luar biasa indahnya ini. Kegotong royongannya. Jangan ini dibuang. Kebetulan bangsa Indonesia sudah mempunyai sifat dari dulu seperti itu. Masyarakat akhiran sahab, masyarakat gotong royong. Makanya Islam datang ke sini disambut luar biasa. Berbondong-bondong masuk Islam. Karena memang sudah sesuai dengan kondisi, dengan budaya Indonesia. Jangan dirubah. Menjadi masyarakat yang individualis. Masyarakat pemarah. Masyarakat rahmah. Kita lihat ayat selanjutnya apa katanya. Qalu bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana fabi'sal qarar. Pengikut-pengikut yang dulu diajak mengganggu yang lain itu. Pengikut mereka menjawab, sebenarnya kamulah tiada ucapan selamat datang bagimu. Karena kamulah yang menjerumuskan kami sehingga kami menjadi seperti ini. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap. Itu di dunia secara babi buta ikut-ikutan. Di sana dia berantem. Kamu yang ngajak kami ke sini. Tidak, kamu nggak selamat datang. Kamu yang nggak selamat datang. Begitulah. Kemudian apa lagi? Qalu rabbana man qaddama lana hadza fazidhu azaban dha'fan finnar. Pengikutnya berkata, ya Tuhan kami, ini orang-orang yang membawa kami menjadi sesat, yang menjerumuskan kami menjadi begini, sehingga kami sekarang disiksa di sini. Ya Allah, tambahkan siksa mereka seberat-beratnya. Berantem dia di sana. Kemudian apa yang terjadi? Ini Al-Quran ya. Sekarang ayat 62 dari surat Shad tadi. Orang-orang yang masuk neraka itu yang di dunia tadi membunuh orang-orang Islam. Seperti di Syria. Saya adil, saya tidak sebut pihak yang oposisi atau pihak posisi, saya tidak tahu, itu urusan Tuhan. Yang mana yang benar saya tidak tahu. Saya hanya menceritakan, menyampaikan isi Al-Quran orang-orang seperti ini. Nanti ketika di neraka karena dia membunuh sesama muslim, ya, orang yang di neraka itu mencari lawannya yang ketika di dunia itu musuh yang dianggap kafir, dia cari di neraka itu. Mana orang-orang itu yang namanya ini dicari. Misalnya Syekh Ramadan Al-Buti itu dianggap kafir, itu ulama yang dibunuh tuh, yang mazhab Syafi'i, karena dia pro pemerintah Syria kan. Nanti mereka cari nih, mereka udah bunuh orang kan masuk neraka ini, bunuh orang Islam. Dia cari mana tuh Syekh Ramadan Al-Buti di neraka, kan dulu dia kafir kan gitu. Cari nggak ketemu di neraka itu. Terus apa kata dia? Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asyrar. Mereka yang durhaka itu berkata, mengapa kami tidak melihat mana itu orang-orang yang dulu kami kafirkan di dunia itu, yang kami anggap sebagai penjahat. Kenapa nggak ada di neraka? Ngumpet di mana mereka itu? Takhaznahum sikhriyan am zaghat anhumul absar. Apakah kami dahulu menjadikan mereka itu olok-olokan, nggak kafir sebenarnya? Ataukah mereka sembunyi? Atau mata kami tidak melihat mereka di neraka? Tuh. Sekarang di dunia banyak ini kafir. Nanti dia masuk neraka sendiri, dicari orang yang dia kafirkan itu di neraka tidak ada. Taunya di mana orang itu? Orang itu lagi nonton dia dari atas sana di surga. Ternyata yang mereka kafirkan itu orang yang selalu sholat malam, selalu melihat anak yatim, sering bersedekah, beriman, tapi tidak pernah pamer tengah malam, dia nangis kepada Allah. Mau apa sekarang kalau sudah seperti itu? Menyesal. Kenapa hanya mendengar pidato terus ikut-ikutan? Silakan dengar ceramah. Fayattabi'una ahsana. Allah bilang ikuti yang terbaik. Mana yang baik, mana yang tidak, semua orang bisa tahu. Anak SD pun tahu. Kalau kita diajak bersatu, diajak menebar sayang, pasti baik. Kalau disuruh berang, suruh berantem, suruh bunuh orang, suruh bunuh diri lagi, ya terus nggak baik. Kenapa akal tidak berjalan? Coba direnungkan surat Az-Zumar ayat 18 ini. Sekali lagi pendengar sekalian, saya sudah berpikir dari sejak tadi malam.
ingin menyampaikan seperti ini untuk menyelamatkan umat bangsa ini. Karena banyak yang akan menyeret-nyeret itu, menyeret-nyeret, mengimpor keributan di Timur Tengah itu ke sini. Banyak sekali. Kita tidak bisa diam. Kita berusaha tetap dengan cara yang baik, dengan kasih sayang. Dijelaskan seperti ini, silakan. Ceramah yang manapun, radio manapun ikuti, silakan. Di masjid manapun silakan. Saring, ikuti yang terbaik. Itu cara menjemput hidayah. Pilih hidayah yang benar, petunjuk yang benar. Itu baru namanya hidayah. Kalau belum benar, belum hidayah namanya. Nah, bila sudah bisa memilih yang benar dari hidayah petunjuk, akan mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Akan masuk ke dalam hati kita ini Rahman Rahimnya Allah. Akan masuk cahaya Allah di sini yang bisa mengeluarkan kita dari zulumat, kegelapan akal, kegelapan jiwa, ila nur, kepada cahaya. Cahaya kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Masyarakat jahiliyah hidup dalam zulumat, dalam kegelapan akal. Begitu mereka terima Al-Quran, keluar masyarakat Arab dari kegelapan kepada nur. Mereka hidup damai. Setelah dengan Quran mereka menjadi kuat, tadinya berpecah belah. Berubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang paling beradab pada saat itu. Bisa membawa peradaban Islam sampai ke dekat Eropa. Sampai kita pun di sini di Indonesia mendapat keberkahan dari itu. Dan dari mana mereka itu? Al-Quran. Belum ada fikih, belum ada banyak pendapat ulama. Keluar dari zulumat kepada nur. Bila tinggalkan Al-Quran, kembali lagi ke dalam zulumat, berpecah belah lagi, saling bunuh lagi, malah lebih hebat dari jahiliyah dulu. Kenapa harus tinggalkan Al-Quran? Kenapa harus masuk mengkultus pendapat ulama? Kenapa harus mendewakan ulama? Ulama besar, ulama semua diikutin, wajib kita ikuti. Tidak. Siapapun selain Nabi. Tidak masuk. Kita hormati semua ulama. Tapi kritis. Kritis. Pilih yang terbaik. Ada yang baik, ambil lagi yang lebih baik. Ada perbuatan baik, ada yang lebih baik. Ada. Contoh Ustaz, contoh. Sekarang kita mau buat selamatan. Undang orang buka puasa kah? Semuanya indah, bagus sekali. Sah, baik sekali. Nilainya bisa 7 itu, 8 juga bisa. Tetapi yang kita undang hanya dia yang makan sendiri. Ayahnya atau ibunya, anak-anaknya di rumah tidak ikut makan. Bagaimana kalau kita beri snack saja, tapi kita kasih mereka pulang bawa beras? Ini terhadap yang saya masuk yang tidak mampu ya. Yang mampu silahkan makan. Beras 5 kilo atau 4 kilo atau berapa kilo saja. Satu rumah dia makan. Beberapa hari. Tadi baik, bukan tidak baik undang orang makan. Itu baik, nilainya 7, 8. Tapi kalau kita bisa seperti itu 10. Karena manfaatnya lebih luas. Artinya kata Allah, aku ciptakan mati. Surat Tabarak, awal maut wal hayat. Aku ciptakan Anda hidup dan mati lagi, mati lagi apa? Untuk menguji siapa di antara kalian yang akan berbuat yang terbaik. Ahsanu amala. Baik, ada yang lebih baik. Milih calon anggota DPR, calon presiden kah, calon bupati, lurah. Ada yang baik, pilih yang terbaik. Milih yang baik, ada yang terbaik saja kita sudah sedikit tidak baik. Kita milih yang baik, tapi ada yang lebih baik, sudah salah. Apalagi milih yang buruk, yang busuk padahal ada yang baik, lebih salah lagi. Nah, itu yang dinamakan Shirathul Mustaqim, jalan kejujuran, jalan keadilan, jalan peri kemanusiaan, jalan kemanusiaan yang adil dan beradab. Shirathul Mustaqim. Bila kita pilih calon yang jelek, padahal ada yang baik, tapi tetap kita pilih yang jelek, kita itu sudah masuk di jalan maghdubi alaihim, jalan yang dibenci Allah. Kenapa? Korbannya masyarakat banyak. Memilih saja kita sudah tidak jujur, sudah fanatik kepada partai, fanatik kepada mazhab. Ini satu mazhab denganku, walaupun dia jelek juga mazhabku. Itu kita sudah bukan orang Shirathul Mustaqim lagi. Orang Shirathul Mustaqim itu berorientasi kepada keadilan, kebenaran, kejujuran, kemanusiaan. Kalau sudah menyimpang seperti ini, fi qulubihim maradun, di hati itu ada penyakit.
Penyakit di situ. Penyakit cinta kepada yang busuk, cinta kepada yang jelek. Muslim itu cinta kepada kebenaran. Menerima kebenaran, mencari kebenaran, mencintai kebenaran, membela kebenaran. Itu baru muslim, baru mukmin. Bukan apa yang benar itu yang ada di mazhabku, yang benar itu yang ada di partaiku. Salah lagi itu. Yang benar itu yang ada dalam Quran, yang ada sunnah Rasul. Berkaca selalu kepada Al-Quran dan sunnah Rasul. Kita ini sudah kebablasan. Sudah kebablasan. Fikih itu kita sudah jadikan Al-Quran. Mazhab itu sudah kita jadikan kitab suci. Quran kita abaikan. Quran hanya kita cari, kita ambil ketika ada orang meninggal untuk baca Quran. Quran itu bukan buat orang wafat. Quran itu diturunkan untuk orang hidup. Orang hidup harus bercermin kepada Quran. Kepada ayat Quran harus kita. Satu ayat kita baca langsung dipraktekkan. Yang tadi ini Az-Zumar 18. Mari kita praktekkan bersama. Ini firman Allah. Dosa kalau kita tidak amalkan. Kenapa kita lebih mengutamakan pendapat mazhab daripada Al-Quran? Al-Quran jelas-jelas di sini mengatakan pilih yang terbenar, yang terbaik. Yang terbenar terbaik bukan menurut manusia. Pilih sendiri, akal kita tahu mana benar mana baik. Di hati kita sudah ada Quran. Di hati ini hati nurani. Hati nurani ini tidak buta. Cukup sudah. Sampai kapan kita mau begini terus? Kapan kita mau sadar? Apakah nunggu sudah mati di alam barzah nanti mau sadar? Allah masih beri kesempatan kepada kita. Kita berubah bersama. Selesai. Silakan organisasi apapun silakan. Tapi kita bersatu dalam iman. Bersatu di masjid. Kepada Ahmadiyah itu. Wah ya Allah, saudara Ahmadiyah, tolong bersampaikan kepada mereka. Tidak ada kebencian kami kepada mereka. Cinta. Mereka sudah beriman sebagian. Ada kelebihan iman yang salah dan Nabi lagi. Salah itu. Sekarang katakan kepada mereka, kalau Anda mengaku Muslim, wahai saudaraku Ahmadiyah, Anda Muslim, betul Muslim, buka masjidnya. Kasih kesempatan ustadz-ustadz ini, ulama dari Muhammadiyah, dari NU, dari Persis, dari Al-Irsyad, dari Wasliyah, ceramah di Masjid Ahmadiyah. Kalau Anda memang Muslim harus terima ustadz-ustadz ini untuk ceramah di masjid Anda. Dan Anda saudaraku Ahmadiyah silakan. Silakan ceramah di Istiqlal, silakan ceramah di Masjid NU atau Muhammadiyah, silakan. Kita satu. Di Islam ini tidak ada ini Masjid Muhammadiyah, ini Masjid NU, nggak ada. Semua muslimin. Siapapun, mazhab manapun kita ikut sholat. Kenapa Anda bikin masjid terpisah? Kalau Anda sudah terpisah tidak mau menyatu, ya sudah bikin agama Ahmadiyah. Tapi kalau memang Anda Islam, ya bukalah. Sebagaimana muslim yang lain, bersatu masjid. Tidak ada, kita tidak pernah. Ini Masjid Muhammadiyah, ini Masjid NU, ini Masjid ini, tidak ada, semua satu. Imam NU orang-orang yang lain ikut, imamnya Muhammadiyah kita semua ikut, imamnya Al-Irsyad kita ikut, imamnya Wasliyah kita ikut. Islam satu-satunya agama yang seperti ini. Bersatu betul-betul. Hanya tinggal hidupkan persatuan dalam segalanya. Bersatu di dalam berdakwah. Tujuan kita sama, dakwahnya kepada Allah. Anda dakwah kepada Allah, saya dakwah kepada Allah. Kenapa saya mesti ganggu kalau dakwahnya sama, tujuannya sama? Saya mesti senang. Beban kita berkurang dibantu oleh yang lain. Kalau saya dakwah kepada Allah, kenapa dakwah saya dicegat? Kenapa? Anda juga mau ngajak orang kepada Allah. Kami mengajak orang kepada Allah. Kalau sudah sama, kenapa harus ribut? Di mana masalahnya? Semua orang sudah menyembah Allah. Katakan Ahmadiyah pun yang sudah memang dikatakan kafir, punya Nabi lagi. Harus kita ajak diskusi yang baik. Tukar pikiran. Gampang saja. Ente Muhammad Ahmadiyah Muslim apa tidak? Muslimnya sudah. Muslim sama Muslim sama. Itu Muslim. Biarkan ini dari MUI, dari mana ceramah di masjidnya. Gitu. Buka masjid Anda. Anda pun silakan masuk ke masjid yang lain, muslimin yang lain. Kalau memisahkan diri seperti ini berarti bukan Islam, ya sudah. Bikin agama Ahmadiyah namanya. Semua kita katakan seperti itu. Tidak ada ribut, tidak ada maki, tidak ada berantem. Haram. Itu urusan Tuhan. Tugas kita hanya dakwah, menyampaikan. Nabi Muhammad pun dibilang tugasnya hanya dakwah. Engkau tidak boleh diktator, tidak bisa memaksa orang. Lasta alaihim bimusaitir. Faman tawalla wa kafar fa yu'adzibuhullahu al-'adzab al-akbar. Siapa yang enggak mau ikut, mau kafir, Allah yang akan siksa dia. Negara hanya bertindak masalah-masalah kriminal. Kita pun secara kriminal. Masalah keyakinan dalam hati tidak ada orang tahu. Di akhirat hukumnya itu. Damailah di dunia.
Kapan kita bisa bikin Nabi Muhammad senyum? Kapan kita bisa bikin senang para dai terdahulu yang membawa agama ke sini? Biarlah sunan-sunan itu bisa istirahat, melihat umat ini, hasil perjuangan mereka itu indah, ada kemesraan, ada kasih sayang sama muslimin, saling membantu. Tidak seperti kini sekarang ini. Tentu mereka sedih. Tidak untuk ini mereka Islamkan negeri ini. Bukan untuk perang, bukan untuk saling bunuh. Kenapa harus ada pidato-pidato keras-keras terhadap sesama muslim? Di siapa? Ajaran siapa itu? Dari mana datangnya itu? Lihat, buka kitab-kitab salaf. Buka semua kitab ulama NU kah, ulama Habib kah, ulama Muhammadiyah, tidak ada. Semuanya orang-orang soleh. NU itu wali-wali yang penuh kasih. Dari kiai pendiri NU-nya, Muhammadiyah wali-wali orang soleh, hidup sederhana. Dari Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Air Fahrudin. Semuanya orang-orang soleh. Tidak pernah kedengaran kecam-kecaman. Tidak pernah ada maki. Semua ulama kita ingat di masa lalu. Mesra indah. Sampai terkenal bangsa Indonesia, bangsa yang baik. Dengan Islamnya itu. Mana sekarang? Kenapa kita harus didik anak kita menjadi orang-orang galak? Kenapa kita harus racuni mereka untuk pecah belah? Kenapa itu dakwah kalau kita jejali anak-anak kita membenci muslim yang lain? Kita pidato setiap hari untuk membenci orang yang sujud kepada Allah. Apakah Quran kita sudah berubah? Baik pendengar sekalian, cukup rasanya. Cukup. Sekali cukup. Saya tidak tahu apa bisa lagi berbicara seperti ini. Mudahlah ini bisa terakhir. Kita sadar. Allah tidak menyuruh kita menjadi polisi atau jaksa atau hakim mengadili orang. Kita ditugaskan untuk menebar kasih, berdakwah, mengiring manusia cinta Allah, cinta Rasul, cinta umat Rasul. Itu saja. Insya Allah. Mari akhirnya kita renungkan surat Az-Zumar ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarrahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya, terbuka hatinya untuk mempelajari Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, yang mempelajari Islam dengan hati bersih, ikhlas, tidak ada dendam dan benci, masuk nur Al-Quran, masuk nur Muhammad dalam dirinya, dalam jiwanya. Nur itu yang akan membimbing dia menjadi muslim yang saleh, muslim yang penuh kasih, muslim yang rahmah, muslim marhamah. Apakah sama orang yang mendapat nur, mendapat cahaya dari Allah dalam hatinya itu dengan orang yang membatu, hatinya beku membatu? Tidak ada kasih sayang. Yang ada hanya kekerasan. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka yang telah membeku hatinya. Beku hatinya sudah tidak bisa mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Memang Allahu Akbar membunuh orang muslim. Tapi Allahu Akbar tidak lewat tenggorokan, hanya dari bibir. Bila di hati itu ada nur Allah. Di hati itu ada sifat Allah yang Rahman dan Rahim. Ada kasih sayang. Ada peri kemanusiaan. Ada keadilan. Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta, pemilik segala-gala, haknya semua. Dia mau terbalikan dunia ini juga bisa, urusan dia, tidak ada yang bisa tuntut dia. Suka-suka dia. Kalau saya bikin boneka dari tanah liat, saya bikin di matanya, hidungnya, kakinya, tangannya, ini boneka saya ciptakan, saya buat, kemudian saya bejek-bejek, saya banting, dia mau apa dia? Saya yang bikin. Nah itu kita bisa begitu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah punya sifat seperti itu. Dia hanya punya sifat kasih sayang. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai hambaku, dia Tuhan yang Maha Kuasa. Apa katanya? Aku haramkan zalim bagi diriku sendiri. Aku haramkan kezaliman bagi diriku. Maka kalian jangan menzalimi orang. Jangan saling zalim. Coba bayangkan, Allah mengharamkan kezaliman buat dirinya. Begitu dia bencinya kepada kezaliman. Maka kita harus jauhkan sifat zalim.
Jauhkan sifat zalim. Jangan menzalimi orang. Itu ada ruh Allah di badan manusia itu, apapun agamanya dia. Apalagi dia muslim, dia sujud kepada Allah. Jangan dizalimi. Dia pada salahnya. Siapa kita yang tidak punya salah? Semua kita punya salah. Kalau kita menghukumi orang yang salah, semua kita hukum diri kita dulu. Merenung coba, punya salah apa tidak? Kenapa? Kita tidak punya hak untuk memvonis di dunia ini. Saudaraku yang disayang Allah, saudaraku kaum muslimin yang disayang Allah, marilah kita sebarkan kesadaran ini. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar dan masukkan nur dalam hati kita, insya Allah. Ilahi Rabbi, hanya Engkau yang dapat kuharapkan untuk melepaskan deritaku. Tapi bagaimana aku mesti mengharap padamu sedangkan diriku banyak melanggar perintahmu? Diriku lebih banyak mengikuti hawa nafsu. Akalku kalah, imanku kalah, dikuasai hawa nafsu. Kini aku menghadap padamu dengan penuh sesal, mengakui kesalahanku. Aku menyerah pasrah padamu. Bila Engkau menghukumku, aku milikmu, dan itu hakmu. Dan bila Engkau ampuni diriku, Engkau memang pemaaf, sebagaimana Engkau perintahkan kepada hamba-hambamu untuk memaafkan yang salah. Ya Allah, jadikanlah diriku asuhanmu yang Kau sayang. Aku tidak punya siapa-siapa, hanya Engkau dambaanku, hanya Engkau harapanku, hanya Engkau yang kutuhankan. Engkaulah segalanya bagiku, di hatiku hanya Engkau Allahku. Pencipta, pemilik, pelindung, penyayang, dan pengasih diriku. Akankah Engkau tega menyiksaku, sedangkan aku amat mencintaimu dan hanya menuhankanmu? Lidahku selalu menyebut Allahu Akbar. Kiranya tidak mungkin Engkau mengusirku, sedangkan aku sangat mencintaimu. Atau Engkau marah padaku, padahal aku tahu Engkau menyayangi diriku. Buktinya Engkau yang mengajariku mengenalmu, memberiku segala kebaikan. Tidak mungkin Kau tega memarahi diriku yang selalu sujud, menuhankan Engkau di keheningan malam, merindukanmu. Walaupun seperti apa diriku ini, Engkau tahu, aku selalu ingat kerahiman dan kelembutanmu. Engkau yang Maha Penyayang tidak mungkin tega membiarkan aku terlantar dalam derita. Engkau ciptakan hambamu untuk Kau tempatkan dalam istanamu di surga sana. Engkau yang memberitahu itu. Mana mungkin Kau masukkan aku ke dalam neraka? Aku yang selalu meneteskan air mata di malam hari karena menyesal akan dosa-dosaku dan berbalik ingin dekat denganmu. Tidak mungkin Kau tega menyia-nyiakanku, sedangkan aku sangat mencintaimu. Tetesan air mataku akankah memadamkan api neraka, Tuhan? Aku tidak sanggup berada di dalam neraka. Kesakitan dunia saja sangat pedih dan menyakitkan. Mana mungkin badan yang lemah dan tulang yang rapuh ini sanggup bertahan di sana? Ya Allah, ampunilah, maafkanlah, bebaskan hamba dari kesalahan. Ini aku datang, ya Allah. Sekaplah diriku dalam dekapan-Mu. Peluklah diriku, ya Rahman, ya Rahim. Senyumlah pada aku, ya Allah, agar tenang hatiku ini.
Alhamdulillah. Tidak ada lagi yang besar dalam pandanganku selain Engkau. Tidak ada lagi yang lebih penting bagiku selain senyum sayangmu padaku. Kini aku merasakan kasih sayang. Aku dapat menikmatinya. Aku ingatanku, pikiranku, perasaanku, dan cintaku hanya untuk Engkau. Salawat dan salam untuk Rasulmu dan keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya yang baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Masih bersama Radio Silaturahim yang juga diudarakan dari Sukabumi, kemudian dari Semarang dan dari Batam. Dan kita berada di Tausiah Sore Ustadz Zain Al-Hadi menyambut hidayah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ustadz Zain oleh-olehnya. Dan boleh kita langsung ke SMS. Dari Cilandak, dari Uswah Hasanah. Ustadz, beranjaknya anak-anak dalam kedewasaan, saya sebagai orang tua lebih asik masyuk mendoakan anak-anak. Salah satu doa saya meminta hidayah untuk anak-anak. Bukannya hidayah dari Allah, suka-suka Allah diberikan kepada siapa yang diinginkan. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam Al-Quran itu selalu Allah memberi hidayah kepada yang mau. Kepada yang mau. Nah, kalimat mau ini bersayap dua. Artinya, suka-suka Allah, Allah suka, artinya Allah suka memberi hidayah kepada yang suka hidayah. Allah mau memberi hidayah kepada yang mau menerima hidayah. Jadi Allah tahu hati manusia. Ya? Jadi orang yang mau itulah yang diberikan. Tapi orang yang mau itu menunggu hidayah datang atau menjemput. Pasti yang mau hidayah menjemput. Dia akan berusaha di mana ada hidayah didatangi. Ke masjid, ceramah di sana, ceramah di sini, dia dengar. Dia di radio didengar. Radio mana saja silahkan, kami tidak pernah melarang mendengar radio lain. Pilih yang baik, pilih yang benar. Kami tidak pernah membenci radio dakwah yang manapun. Tidak pernah terdengar suara dari kami, jangan dengarkan radio itu. Tidak, silahkan. Pilihlah yang terbaik, kita punya akal. Kita nggak berani mencegah dakwah di jalan Allah. Mencegah jalan dakwah itu dosa besar. Soal baik atau tidak itu urusan Allah, Allah yang menilai. Kita hanya berusaha ingin benar, tapi kita tidak merasa monopoli kebenaran. Jadi saya jawabnya, betul mintalah hidayah kepada Allah, tapi Allah memberi kepada yang Allah suka, dan orang itu pun suka menerima hidayah. Allah tidak akan beri kepada orang yang tidak suka menerima hidayah, insya Allah. Baik, selanjutnya dari Ibu Teti di Pejaten. Ustadz Zain Al-Hadi yang saya hormati, apa kita umat Islam harus menghilangkan perbedaan atau menghormati perbedaan dalam mazhab? Sukron. Bismillahirrahmanirrahim. Menghormati perbedaan, karena tujuan sama. Kalau berbeda tujuan itu baru salah. Kita tujuan sama, strategi sama, hanya beda taktik, artinya tujuannya sama. Kita mau mazhabnya apa sekarang? Kita mau pergi ke Bogor, silakan, ada yang mazhab lewat mazhab Parung, ada mazhab Tol, ada mazhab Cibinong, ada mazhab Depok. Ya silakan saja, yang penting sampai ke Bogor. Kondisi berbeda kan, yang mobilnya bagus boleh lewat tol, yang mobilnya pecah ban ya janganlah, nanti kempes berepot di tol itu. Jadi silakan, mazhabnya berbeda tapi tujuannya sama. Nggak mungkin kita harus sama dalam hal-hal yang pengantar. Tujuan yang sama cukup. Tujuannya ya semua kita sama. Yang kita sembah Allah, yang kita ikuti Al-Quran, nabinya Nabi Muhammad, kiblatnya di Mekah. Apalagi kenapa mesti cari-cari perbedaan, dipaksa-paksa? Ketahuilah saudara-saudaraku semua, masalah perbedaan yang ada ini, ributnya sekarang ini, perangnya sekarang ini 100% soal politik.
dikendalikan oleh orang-orang politik dunia. Bukan soal agama, bohong besar kalau ini masalah agama. Bohong sekali. Semua ini di Syria dua-duanya Allahu Akbar. Pasti salah satu pihak yang satu, pihak yang satu. Pasti itu, maksa diri. Anda memihak itu karena mendengar berita-berita. Dipengaruhi pikiran dan perasaan Anda oleh berita-berita dari luar. Siapa yang untung dari pembunuhan sesama muslim? Yahudi. Jujur saja, Yahudi yang untung. Dia sudah mau ambil Masjid Aqsa semua, selesai. Palestina mau kemana lagi tidak tahu. Tidak ada lagi yang memikirkan Palestina. Tidak ada lagi yang menyebut Israel musuh kita. Yang sebut masing-masing musuhku itu saudaranya sesama muslim. Pidato di mana-mana memperlebar jurang pemisahan sesama muslim. Mengajar kebencian kepada sesama muslim. Yahudi sudah selesai. Teruskah begini kita? Al-Quran mengatakan musuhmu itu Yahudi. Nggak ada di Quran musuh itu mazhab ini, nggak ada itu. Orang mazhab manapun banyak yang menjadi orang soleh. Apapun mazhabnya. Mazhab tidak bikin orang soleh. Soleh hati yang bersih. Di mazhab manapun ada banyak orang solehnya, ada yang nakalnya. Di semua mazhab, tanpa kecuali. Jujur saja, itu masalah oknumnya. Kalau mazhabnya semua ngajarin baik. Janganlah kita tertipu. Ini hidup hanya satu kali, Anda akan menyesal di akhirat. Kalau berjuang untuk mazhab, membunuh sesama muslim, Anda akan masuk neraka. Quran yang mengatakan, bukan saya. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa membunuh seorang muslim, masuk neraka selamanya. Sudah. Nah sekarang statusnya Anda membilang itu orang kafir. Dari mana Anda tahu dia kafir? Nginep di rumahnya, intipin dia. Coba berpikir yang normal lah. Saya hanya tugas saya menyampaikan, tidak bisa memaksa, terserah semuanya. Semoga Allah beri hidayah kepada kita. Insyaallah. Kita terima telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak dengan siapa? Maulana, Pak Maulana, silahkan Pak Maulana. Pertama, syukur alhamdulillah punya radio Rasil nih, yang visinya untuk menyatukan umat Islam. Sangat bangga sekali. Saya doakan akan terus ada gitu. Ini pertanyaan titipan sebenarnya, Pak Ustadz. Ya. Sebenarnya pengelolaan zakat di zaman Rasulullah itu seperti Aisyah, terus sudah mendekati sempurnakah contohnya seperti zaman Rasulullah? Karena potensial zakatnya saya dengar 200 triliun ya, per tahun gitu, tapi kesenjangan sosialnya masih sangat terasa. Saya sudah rasakan karena saya sendiri kemungkinan menjadi salah satu mustahik gitu ya. Saya gorimin gitu, yang terasa sekali yang namanya gorimin itu tersiksa gitu, karena bekerja itu sangat-sangat sholat jadi terganggu karena ingat besok bayar besok sedangkan memintanya itu malu karena memang nggak umum gitu untuk meminta sono kemari malu. Udah gitu aja. Baik. Ya. Terima kasih Pak Maulana. Assalamualaikum. Baik Pak Maulana, bismillahirrahmanirrahim. Pengelolaan zakat itu dikumpulkan semuanya baik biasa, tapi cara pembagiannya, cara pengelolaannya itu berbeda dong. Ya tidak mesti ikut persis di zaman Rasul. Jadi sekarang itu kan ada banyak sekali sarana-sarana. Tujuan zakat sekarang kita ambil tujuan. Kalau kita tahu tujuannya, cara untuk mencapai tujuan itu bebas. Tujuan pokok nggak boleh harus ikut Quran dan hadis, tapi cara membaginya sesuai dengan masa kini. Yang penting tahu tujuan itu apa? Tujuan itu mengentaskan kemiskinan, bagaimana supaya miskinnya hilang, bagaimana mengentaskan kemiskinan, tidak ada lagi pengemis. Sekarang karena salah cara, justru musim zakat dibagikan pengemis banyak. Karena caranya salah, nunggu orang tuh mengemis baru dikasih. Tujuan zakat itu mengantarkan, semua kata-kata zakat di Quran pakai kalimat kata kerja ata. Ata itu mengantar. Mengantarkan zakat itu kepada yang berhak sebelum dia minta. Makanya sudah memalukan umat ini. Mau tidak kita sadar? Lihat di TV itu. Bagian zakat diinjak-injak jatuh. Kadang ada korban.
Ini pahalanya hilang. Baca surat Al-Baqarah. Pemberian sedekah dan zakat dibarengi dengan kesulitan-kesulitan itu pahalanya hilang, dosa malah ya. Mereka itu manusia yang punya harga diri. Kenapa harus disuruh antri? Minta saja sudah malu, antri lagi. Itu kan bisa dibagi-bagi di beberapa RW begitu. Kenapa harus ditiapkan satu tempat? Hanya pengen pamer, panggil televisi. Kalau sudah tidak ada keikhlasan, tidak ada ibadah. Bisa di per RW, per lurah dikirim, namanya sudah didata dari sebelumnya. Kalau itu lillahi ta'ala, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Biar orang tidak tahu, diantarkan ke RW ke tempat-tempatnya. Beda dengan sedekah dengan kampanye. Kalau kampanye itu mengatasnamakan Islam tapi atas nama sedekah. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu ini ya Allah, yang berbuat atas namamu, ikhlas karenamu, tapi di hati mereka mencari nama, minta puji. Nama Allah dibuat seperti itu. Taubatlah. Anda mencari nama tidak dapat apa-apa di dunia. Kerja keras di dunia cari nama tidak akan dapat apa-apa. Dunia tidak bisa memberi balasan apa-apa. Pejabat, pejuang republik ini banyak itu, pejuang-pejuang itu. Apa mereka dapat di dunia? Apa penghargaan masyarakat terhadap pemimpin-pemimpin kita, pejuang-pejuang kita? Tidak ada. Banyak malah didemo, dihina. Oleh karena itu memang masih hidup sekarang tuan-tuan, bapak-bapak, presiden, menteri, jenderal. Anda di dunia tidak akan mendapat penghargaan. Negara tidak bisa memberi apa-apa, rakyat pun tidak bisa memberi apa-apa. Oleh karena itu, ikhlaskan niat. Urusin negeri ini, urusin bangsa ini karena Allah, urusin umat ini karena Allah. Anda jadi presiden di surga sana, Pak SBY jadi pindah di surga, jadi presiden di surga sana, Pak Jenderal jadi jenderal di surga, jadi pangeran di sana, konglomerat jadi orang kaya di sana. Di sini tidak ada, punah, bubar, semua akan busuk badan kita. Perbaiki niat, kiai-kiai, ustadz-ustadz, ceramah lillahi ta'ala. Anda akan menjadi pangeran, raja-raja di surga nanti. Jangan ceramah karena di partai, karena politik. Pesan orang, korbankan umat. Tidak ada pahalanya. Dosa malah dapat. Innamal amalu bin niat. Semua niat baik. Pejabat semua urusi rakyat. Niat karena Allah. Allah akan ganti Anda. Silahkan jadi presiden di surga. Jadi konglomerat di surga. Jadi pangeran di surga. Di dunia semua mau bubar. Jangan jual surga untuk dunia. Korbankan dunia untuk surga. Insya Allah. Baik. Pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Ijah di Kalideres. Saya pernah dengar, barang siapa yang tidak mengenal imamnya berarti dia mati dalam keadaan jahiliyah atau kafir. Maksudnya sosok imam tersebut siapa, Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan sulit dijawab. Hadis itu benar, tapi sekarang kita bukan tidak punya imam. Semua kita sudah kebanyakan punya imam. Satu RW ada 2, 3, 4 imam, makanya berantem terus. Yang dimaksud di hadis ini satu imamnya. Bisa nggak kita di Indonesia pilih satu imam? Nah ini pertanyaan saya. Kalau kita pilih dari mazhab A dihantam sama mazhab B, pilih dari mazhab B dihantam sama mazhab A. Makanya negeri kita ini tidak pernah, partai Islam pun tidak pernah menang. Mau bikin negeri Islam pun tidak akan pernah berhasil. Karena yang kalau jadi presiden dari mazhab A diganyang sama mazhabnya satunya. Mazhabnya itu yang satunya lagi. Lihat partai Islam berapa dapat, pecah. Apa ini terus kita anggap ini udah benar, mau terus seperti ini, wariskan lagi kepada anak-anak. Itu masih banyak suara-suara yang ingin pecah belah tuh. Masih mau nyerang mazhab lain. Tidak kapok-kapok. Kapan mau sadar? Kalau ada yang punya satu imam, pertanyaan tepat sekali, sudah beres dari dulu masalah kita. Mau nggak? Nafsu diturunin. Pilih satu dari yang terbaik apapun mazhabnya. Kalau kita sudah bisa adil, objektif, jujur hati, pilih figur yang terbaik, yang paling soleh, walaupun berbeda dengan mazhab kita, baru bisa bersatu. Masalah persatuan bukan masalah organisasi. Hati yang bersih, keikhlasan. Ingat, kunci surga itu keikhlasan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada orang masuk surga diperiksa apa mazhabnya. Mazhab bukan agama, mazhab bikinan manusia. Mazhab itu bid'ah. Agama satu Islam. Agama itu udah persatuan, tidak perlu lagi bikin organisasi untuk persatuan. Islam sendiri sudah bersatu di Islam. Hanya Islam agama itu. Cukup, jangan tambah agama baru. Mazhab silahkan sekedar untuk apa itu mencari fikih dan sebagainya. Tapi agama kita Islam. Jangan korbankan Islam untuk mazhab. Jangan korbankan Islam untuk partai. Jangan korbankan Islam untuk politik. Politik untuk kepentingan umat, untuk kepentingan negara.
Sudah waktunya kita sadar. Sebelum terlambat. Dunia pun tidak akan lama lagi. Semua tanda-tanda masa akan berakhir, akan datang Imam Mahdi, akan datang Dajjal. Itu di hadis sudah nampak semua. Kalau baca kitab hadis semua sudah tandanya sudah ada. Tidak lama lagi. Pilih saja. Mau jadi pasukan Dajjal silakan, atau mau jadi pasukan Imam Mahdi silakan. Hadis tentang Imam Mahdi di semua mazhab ada. Tandanya sudah keluar semua. Ini perintis, kejadian perang ini semua perintis. Nanti terbelah dua umat Islam itu, satu grup Imam Mahdi, satu grup Dajjal. Dari sekarang siapkan diri mau ikut yang mana. Allahu a'lam, insyaallah. Terima kasih Ustadz Zain. Dan ikhwan akhwat, hidayah adalah hadiah paling indah yang dikaruniakan Allah kepada kita. Bagaimana kita menyambutnya dengan sepenuh jiwa raga? Mari kita saring semua petunjuk agar kita mendapatkan cahaya ilahi, cahaya kebenaran yang melingkupi kehidupan kita penuh dengan kedamaian. Selamat menantikan buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.